di sidang umum PBB Majelis Tertinggi Dunia setelah 10 tahun Presiden Prabowo bicara tepat setelah Presiden Trump. Tapi sebenarnya apa sih esensi pidato tersebut? Nah, kita bakal gali jawabannya dengan Bang Celi. Kita akan bahas kira-kira 3 kali ya. 3 topik lah ya. 3 topik. Jadi selain esensi pidato Prabowo, esensi gaya, irama. Kemudian kita bandingkan pidato Pak Prabowo dengan Pak Trump. Pak Trump yang sebelumnya, persis kan? Dengan tema yang juga ada yang nyambung, ada yang bagaimana, nanti kita lihat. Ya. Kemudian, nah ini yang menarik lagi dengan pidato Presiden Soekarno. Jadi kita kan sejarah kita sendiri. Ya, apa tuh judulnya tuh? To build the world anew, membangun dunia baru. Waktu itu kan kita lagi mau mengambil alih kembali Irian Barat gitu 30 kan. September 60. Nah, itu kan pidatonya itu dengan jas putih ya kan, dasi hitam, kopiah sama dengan Pak Prabowo karena kita bandingkan sejarah kita sendiri. Ini forum yang memang ya ini satu-satunya forum di dunia di mana 190 negara bangsa ya more or less gitu diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan concern, keprihatinan, himbauan kepada dunia. Ini satu-satunya forum dunia tertinggi. Bentukan kita semua, bentukan negara bangsa di dunia ini. Iya, nah, esensinya apa nih Bang dari pidato? Tuan rumahnya tetap Amerika ya, ini kan New York. Ya, pendirinya juga cikal bakalnya kan League of Nations. Pelopornya itu namanya Woodrow Wilson, Presiden Amerika juga dalam era Perang Dunia Pertama. Kemudian gagal beralih setelah Perang Dunia Kedua menjadi PBB yang kita kenal sampai sekarang. Oke Bang, ini gimana nih pidatonya Pak Prabowo? Bagus, kalau Pak Trump kan hampir sejam. Ya. Pak Prabowo kira-kira 20 menit. Dan saya suka banget dengan pembukaannya. Ini Amerika kan tuan rumah, dia buka dengan Credo Amerika, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Credo ini prinsip lah ya. Prinsip revolusi Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Dan Pak Prabowo ini kan tuan rumahnya kan New York, Amerika Serikat. Penyandang dana terbesarnya juga Amerika Serikat. Dia mulai dari poin itu bahwa kita ingatkan kembali credo life, liberty and the pursuit of happiness. Kebebasan untuk hidup, mencari kemerdekaan bangsa-bangsa yang memberi inspirasi. Banyak revolusi di dunia, revolusi Prancis, revolusi termasuk revolusi Indonesia kata Pak Prabowo. Itu mengingatkan ini podcast Freedom kan, bagaimana sejarah itu tali temalinya. Tapi mulai dengan Thomas Jefferson itu sangat bagus di Amerika karena ini kan tuan rumah. Dan bagusnya Pak Prabowo menggunakan credo itu untuk mengingatkan sebenarnya secara halus ya kepada Amerika sendiri dan kepada Presiden Trump yang baru berpidato bahwa you need to be consistent with your own principle and the principle of humanity. Itu kan nggak dikatakan, tapi kan dalam pidato dan percaturan antar bangsa, diplomasi tingkat tinggi kan harus tersirat juga pesannya itu. Bahkan nanti kan bicara konteks Palestina, Israel, negara-negara yang masih menderita, masih Thucydides kan, might should not be right gitu kan. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Nah, ini bagus, membuka dengan credo Amerika, kebebasan, kehendak untuk mencari kebahagiaan hidup itu tolong kita pegang bersama, termasuk oleh Amerika. Ini tidak dikatakan dalam melihat berbagai persoalan yang sedang menjadi concern kita bersama. Itu poin penting yang pertama. Dan positioning Pak Prabowo di sini kan mengatakan dengan Thucydides tadi, kaum realis itu dia mengatakan bahwa, look, jangan seperti ini dong. Might is right. Apa yang dia katakan adalah right should always be right. Forever gitu loh. Jangan kekuasaan dan kekuatan yang menjadi standar moral kita, tapi kebenaran. Ya kan? Ini kan sebuah filosofi yang tinggi dalam sebuah pidato dalam forum yang proper. Tertinggi di dunia dengan forum yang sama. Bung Karno pidato to build the world anew, membangun dunia baru. Nanti kita ceritakan ya konteks Bung Karno. Nah, dengan pesan seperti itu, kemudian Pak Prabowo masuk ke masalah Palestina dan Israel.
Ya semua 150 Semua, ya. negara Betul. kira-kira Betul. yang konferensi yang dipimpin sebelumnya KTT Emmanuel Macron ya. Israel, Palestina, Palestina, ya. Macron sama Arab Saudi kan, Menteri Luar Negerinya dalam hal ini, itu kan prinsip yang bagus sekali dan baru bagi Indonesia bahwa membela Palestina ya menghimbau segera dihentikan. Ada dua elemen yang baru. Yang pertama, kesediaan Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan. Ini dikatakan eksplisit oleh Presiden Ya. Prabowo, 20.000 pasukan dan pendanaan yang dibutuhkan. Ini implementasi politik bebas aktif kontemporer. Oh, oke. Bebas aktif. Ini Ya. perintah konstitusi, Bel. Kalau Betul. Prabowo pidato itu kan mencerminkan perintah konstitusi kita untuk ikut secara positif, konstruktif menjamin perdamaian Perdamaian dunia. dunia. Itu kan konstitusi. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo dan itu bagus sebagai tradisi kita gitu. Nah, itu baru ya dengan spesifik 20.000 dengan Dan pendanaan. finansial, ya. Nah, yang kedua yang lebih filosofis dan prinsipal dan berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi. Jadi two state solution ya, Israel dan Palestina. Jadi kalau Israel mengakui Kita juga akan mengakui. bangsa Palestina dengan negara sendiri, itu dua negara ya, Ya. berdampingan secara damai, maka belum pernah sebelumnya dikatakan Ya. oleh Presiden Indonesia bahwa kita juga akan Mengakui mengakui kedaulatan Israel ya sebagai negara yang sah untuk berdiri. Dengan begitu Pak Prabowo sama dengan beberapa pemimpin yang lain menawarkan sebuah solusi pada sebuah impas, sebuah jalan buntu. Karena tidak bisa kita hanya mengatakan atau seolah-olah hanya memperhatikan Palestina tanpa mau mengerti bahwa setelah itu Israel pengen oke, kalau ada solusi boleh nggak saya juga diakui dan saya juga aman. Ini Ya. apapun dosa di masa lalu, ya ini yang membedakan Prabowo, Macron, Lula dengan kemarin Trump. Kalau Trump kan melihat satu sisi saja Ya. dari kepentingan Israel, bagaimana Hamas tawanan harus dilepaskan. hostage, ya. Dia tidak melihat bahwa setelah 7 Oktober 2023 korban Palestina itu sudah hampir 70.000. Ya. Ya, kalau Pak Prabowo dan para pemimpin negara lain kan berkata, oke, kita bela Palestina, tapi jangan lupa pada Israel harus ada jalan keluar juga supaya ada insentif dia untuk berdamai dan memegang atau mengakui atau menerima prinsip two state solution. Nah, ini diplomasinya, Mel. Ini the high moral ground. Pak Prabowo kan bilang pengganti Thucydides adalah the high moral ground gitu loh. Yeah. Tetapi bukan moralisme buta. Moralisme yang praktikal. Moralisme yang realistik. Artinya terhadap masalah Israel dan Palestina, selain high moral ground, kita tawarkan solusi yang masuk akal, di mana bukan hanya Palestina yang juga akan menjadi negara yang diakui semua negara, Tapi juga Israel. tapi juga Israel merasa oke, in the end, sekali lagi ya, apapun dosa, kesalahan yang ada di masa lalu, let's forget about the past, let's move toward the future. Itu kira-kira pesannya, Mel. Tapi ada juga yang di akhir-akhir ada pidatonya dia yang juga bagus bang soal humanity. Bagus Human sekali. family, Bagus. dia bilang ya. Pada ujungnya kan setelah masalah masalah Israel Palestina, kan Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Pak Prabowo di ujung pidato berkata bahwa we are all family of humanity. Yes. Kita manusia. Ini kan Pancasila global, Mel. Betul. Berbeda-beda, Tapi tetap tapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Amerika namanya E pluribus unum. Ini kan Latin. Maknanya adalah Anda Hindu, Anda Buddha, orang Bugis, Makassar, orang New York, orang Palestina, orang Yerusalem, orang Arab, orang Cina. We are all brothers and sisters. Humanity. Ya. Humanity above all. Kira-kira kayak gitu, Mel. Dalam pengertian itu, pesan Pak Prabowo ya itu menyentuh esensi yang memang kita perlukan dikatakan dalam forum
setinggi PBB, forum sidang PBB. umum. Jadi from end to end, dari pembukaan kredo Amerika sampai penutupnya humanity, the essence is already there sebagai sebuah pidato yang utuh dan proper dikatakan dalam forum setinggi itu. Ya kira-kira kayak gitu, Mel. Bang, sebelum kita lanjut ke New York, aku mau ke Kuningan dulu nih, ke Wisma Bakri. Ke Wisma Bakri dulu, Perpustakaan Umum. Perpustakaan Umum Freedom Institute. Freedom Institute. Mau mengajak teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ya. Gratis. Tempatnya asik, koleksi buku banyak, silakan mampir. Memperluas perspektif, wawasan kehidupan, termasuk soal PBB, sejarah bangsa-bangsa. Betul. Datang aja ke Freedom Institute. Perpustakaannya top. Top. Mau lebih tahu tentang Tusididis? Tusididis Juga bisa. dan teman-temannya. teman-temannya. Herodotus, saingan Tusididis dalam pengertian sejarah masa lalu. Bagaimana Herodotus berbeda dengan Tusididis. Yang satu penulis sejarah, jenderal perang. Ini Tusididis kan jenderal perang dan filosofer. Ada sejarawan saingannya di Yunani juga, namanya Herodotus. Pelajaran di Freedom Institute. Silakan berkunjung. Jangan ketinggalan. Baik. Oke, kita lanjut. PBB. Nah, sebelum Pak Prabowo, Presiden Trump. Ya. Ini banyak nih gimmicknya nih. Pendampingan ya. Pas pendampingan. Tapi banyak banget Presiden Trump nih gimmicknya. Ya. Teleprompter rusak lah, eskalatornya nggak jalan lah pas dia baru naik. Jangan lupa kan kalau Pak Prabowo kan jenderal perang. Ya sama dengan Tusididis kan. Ini militer yang menjadi politician dan presiden. Kalau Trump kan bintang televisi, Mel. Pengusaha properti, terutama bintang televisi. Jadi memang teatrikal. Show banget ya. Suka apa nggak suka, Trump yang berdiri di sidang umum PBB itu membacakan dan improvisasi off the cuff-nya itu menarik. Boleh setuju apa nggak setuju ya. Dia mulai kan tadi. Dia bilang setelah tuan rumah kan New York gitu loh, Presiden Amerika gitu kan, sudah membiayai PBB, mengawali PBB, menjaga PBB. Tapi saya datang nih, teleprompter rusak. Jadi kan, eskalator mati. Begitu saya masuk gedung PBB dia bilang, eskalatornya mati tengah jalan. Dia kan bawa istrinya, the first lady kan dia bilang. Melania. Dia bilang untungnya, luckily the first lady is very healthy. Me too, dia bilang me too. Itu. Sehingga kan ya eskalator macet kan jadi jalan gitu loh. Nah dengan begitu para audiensnya, para pemimpin negara, delegasi berbagai negara itu kan ya tertarik mendengar apa nih gitu loh. Nah jadi itu style ya. Kalau Pak Prabowo kan dia masuk dengan pidato high moral ground dan datar di atas lah kira-kira ya dengan podium kadang-kadang dengan hampir tergebrak kira-kira. Saya juga waktu lihat itu aduh jangan dong. Untung enggak. Kalau kampanye boleh, Mel. Kalau kampanye. Kalau ini kan forum tertinggi dunia gitu. Nah, Trump ini seorang teaternya dapat dari segi itu, tetapi substansinya ya dewa mabuk lah. Ini kan kita sudah membahas Trump berkali-kali. Ada yang berpendapat kalau ini tuh bukan pidatonya seorang diplomat, justru pidato kampanye ini Trump. Braggadocio dalam bahasa Inggris tuh, muji diri sendiri, muji negaranya. Tapi soal PBB ini kan kalau Pak Prabowo kan membela PBB. Ya. Kemudian ya semua negara kan begitu. Ya bukan Trump tidak membela PBB. Tetapi dia ada kritik. Dan tadi dia mulai dengan lift yang rusak, dia mulai dengan prompt yang rusak. Kritiknya adalah bahwa ini banyakan ngomong nih, tapi nggak ada aksi, dia bilang. Actionnya kurang. Dan beberapa actionnya seruan tentang climate change segala macam, dia bilang itu agak keliru. Kemudian yang paling penting sebenarnya dia bilang, saya kan juga beberapa bulan terakhir berusaha mendamaikan. Dia bilang 7 peristiwa perang saya bisa hentikan atau mau hentikan gitu ya. Tetapi kok saya nggak ditelepon sekalipun sama Sekjen PBB gitu loh menawarkan bantuan. Ini agak ringan, barangkali keliru, tetapi ada benarnya dalam pengertian. Walaupun Tusididis keliru, tapi tidak sepenuhnya keliru. Perdamaian
kedamaian, kemajuan harus ada power behind it. Kan tidak bisa kita semata-mata moralisme. Suka apa nggak suka, ada kuasa terbesar terkuat kan Amerika Serikat. Maksudnya adalah how to use that power to achieve peaceful world, progressive world. Nah, dalam hal ini kita bisa tidak setuju pada jawaban Trump. Tetapi salah satu elemen dalam pesannya boleh sebagai bahan pembicaraan dan diskusi yang serius. Kalau Pak Prabowo kan jelas suara negara-negara sedang berkembang. Bahwa kalau tidak dengan PBB, maka dunia ini kita atur semata-mata hanya dengan kekuatan. Itu kan pesan Pak Prabowo. Karena itu suka apa gak suka dengan segala kelemahannya, PBB itu adalah milik kita bersama yang kita harus manfaatkan dengan sepenuhnya. Kata-kata Pak Prabowo bagus. Are you standing on the right side of history? Apakah kita semua berdiri pada sisi sejarah atau sudut sejarah yang benar atau di tempat yang gelap? Kalau kata Pak Abu Rizal Bakri, Pak Ical, jangan pernah berdiri di tempat yang gelap. Karena bayanganmu pun di tempat yang gelap. Tidak bisa dan tidak mau mengikutimu. Jadi standing on the right side of history. Jangan berada di tempat yang gelap. Gitu loh. Itu pesan yang bagus, dan ini kan diplomasi tingkat tinggi, Mel. Tidak harus eksplisit dikatakan, tetapi Trump mengatakan apa yang dia ingin katakan, ya kita hormati dong. Namanya juga boleh, namanya forumnya untuk berpendapat. Tapi kita juga boleh mengingatkan, sebagaimana dikatakan dalam pidato implisit dari Pak Prabowo, look, might is not always right, should not always be right. Itu bagus, itu bagus. Jadi di sini kita lihat antara teater dengan teater yang lain, ya, dengan dua gaya berbeda. Satu bintang televisi teatrikal, satu mantan jenderal perang, ya kan, Thucydides, makanya yang dikutip. Thucydides pun kan jenderal perang Yunani dan filosofer. Nah, tinggal aspek filosofinya yang kita perdalam. Ya, tentu saja irama gaya pribadi ya beda-beda, gitu loh. Kalau Pak Prabowo kan memang begitu adanya, gitu kan. Donald Trump pun gayanya, ya kan, ya mau diapain? Itu kan that's personal style. Masing-masing kita harus lihat apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Gitu kira-kira, Bel. Tapi Bang, ya ada kejadian yang agak lucu-lucu juga sih itu. Jadi, sebelum kita lanjut ke Soekarno ya. Soekarno tahun 60. Iya. Ini Presiden Macron lagi mau ke embassy Prancis dalam sidang itu. Dalam rangkaian itu dia ketutup, nggak bisa jalan, nggak bisa lewat. Karena ada Trump. Ada rombongannya Trump mau lewat. Akhirnya ditelepon langsung tuh. Hello Mr. President, how are you? Nih saya nggak bisa ini nih, dia bilang gitu. Waktu Trump pidato juga dia singgung kan. Dia ketemu 30 detik dengan Presiden Lula Brazil yang sebelumnya itu kan. Nah ini kan dia sebelumnya kan lagi kenceng-kencengan sama Lula. Tapi dia bilang I like the man. Dia itu teater juga gitu. I like Lula, dan Lula dengar juga dalam forum itu kan. Dia bilang we promise to see each other next week if it is possible. Ya itu style. Panggung dunia ini. Tetapi membuka suasana hati yang lebih bersahabat. Isinya keras dan banyak ditentang pasti, tetapi kan gesture-nya is okay sebagai teater. Nah Soekarno, Bung Karno tahun 60 30 September 1960 membangun dunia baru, to build the world anew. Wah, itu kata-kata ini apa ini Bang? Bahasa Inggris Bung Karno bagus dan gampang dimengerti. Memang tidak sebagus bahasa Inggris Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sekolah di Eropa. Kalau Bung Karno kan ya sekolah di Bandung, dia kan di Pembuangan 8 tahun, tapi bahasa Inggrisnya bagus. Nah, konteksnya kan waktu itu Bung Karno, ini kita bandingkan nanti dengan konteks Pak Prabowo dan cara Pak Prabowo ya. Konteks Bung Karno kan waktu itu kita mau merebut kembali Irian Barat tahun 60 kan, 60-an. Perang dingin ya. Di awal perang dingin. Di awal perang dingin. Kalau Pak Prabowo kan pidato di akhir perang dingin. Banyak orang bilang perang dingin kedua. Ini kan sudah kita bahas di podcast kita, si Farid Zakaria, ya kan. Hot Peace. Kalau si siapa? Neil Ferguson. Cold War, the second Cold War. Ini
era Pak Prabowo. Nah, era Bung Karno tahun 60, kenapa dia membuka dengan sangat bagus, dengan lembut. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan apa yang ingin hati saya katakan. Saya tidak mampu menemukan kata-kata yang bagus. Wow, Bung Karno dengan kalau Pak Prabowo kan begini nih kalau menjelaskan kan. Kalau Bung Karno dia pegang podium, ya kan. I'm so sorry if I cannot find the word to express my heart. Wah, ini perayu ulung, Mel. Forum dunia pun dirayu sama Bung Karno. Nah, yang paling penting Bung Karno bicara tentang imperialisme. Ini tahun 60 kan, kita baru merdeka, banyak bangsa di Afrika sedang dalam pergolakan kemerdekaan, di Asia juga begitu. Dia menyinggung perang Vietnam, dia menyinggung perang Korea yang baru berakhir kan. Dia bilang imperialisme sekarang, yes, is going to die, but is dying, artinya belum mati, dalam proses kematian. Tapi dia bilang, but dengan parlente nih, just putih. But it is even more dangerous. Malah bahaya banget nih. Dia kasih contoh yang bagus sekali. Like a wounded tiger in a tropical forest. Imperialisme yang mau mati itu seperti macan terluka di hutan tropis. Bahaya banget loh. Baru dia mikir, baru dia katakan, nih ada persoalan Irian Barat. Selesaikan dasar konfliknya. You have to solve. Ini imperialisme. Maksudnya bantu kita Indonesia untuk meyakinkan Belanda, lu pergi aja dari Irian Barat. Itu negeri kami, gitu loh. Supaya tidak ada perang. Iya kan? Tapi kan bagaimana dia muter dengan filosofi, dengan kata-kata yang brilian, tetapi enak didengar. Yang kayak tadi kan, I'm so sorry if I cannot find the word to express my heart. Gitu. Para pemimpin dunia termasuk Nehru, temannya konferensi Asia Afrika kan konferensinya tahun 55 baru 5 tahun berakhir. Nehru duduk di situ mendengarkan, manggut-manggut. Ini saingan saya dalam retorika nih. Kaum yang sangat pandai memainkan kata-kata dan perasaan pendengarnya itu makanya Bung Karno disebut sebagai sang orator, ya kan? Nah, pesannya sama dengan pesan Pak Prabowo dalam beberapa hal. Bung Karno mengatakan jangan melawan kehendak sejarah, ya. Never fight against the tide of history. Ya, harus sejarah. Kan Pak Prabowo bilang, we need to stand on the right side of history. Ini sama nih. Ya kan? Pada saat Bung Karno mengatakan itu untuk mengatakan kepada dunia, terutama Belanda, kamu di pihak sejarah yang keliru, masih mau bertahan di Irian Barat. Waktu itu namanya Irian Barat. Ya. Kalau Pak Prabowo berkata masalah Palestina dan Israel atau konflik yang tersisa yang menyakitkan, menyedihkan itu, kita selesaikan bareng yuk. Jangan berdiri di posisi sejarah yang keliru. Stand on the right side of history. Lihat tali penyambung tradisi politik luar negeri Indonesia. Ini bagus. Oleh Bung Karno, oleh Pak Prabowo. Dan pesan terakhir Pak Prabowo, humanity. Bineka Tunggal Ika global. Itu juga dikatakan oleh Bung Karno. Ya, to build the world anew. Fondasinya apa dunia baru? Saling menghargai, mengakui kedaulatan. Nggak bisa kalian perangi aspirasi kemerdekaan. Ini tahun 60-an kan di Afrika, Asia baru merdeka. Jadi harus ada fondasinya the world anew. Awal perang dingin, jangan lupa. Fondasinya adalah bangsa-bangsa yang merdeka dengan aspirasi masing-masing yang bergabung dalam PBB itu. Ya kan? Nah, Pak Prabowo 65 tahun kemudian menyampaikan hal yang sama dalam konteks geopolitik yang berbeda. Nah, itu menarik geopolitik. Cold War, Indonesia baru merdeka, bangsa-bangsa di Asia dan Afrika baru bangkit. Kalau sekarang kan kita tidak mempersoalkan itu lagi, tetapi sisa-sisa masa lalu yang ada dengan percaturan yang berbeda. Ini geopolitiknya.
Geopolitik yang terbaru, Perang Dunia Kedua kata Neil Ferguson, hot peace kata Fareed Zakaria, itu sekarang ini multipolarity. Walaupun ada dua adik kuasa, Cina dan Amerika, bukan lagi Amerika dan Soviet, tapi Cina dan Amerika, tetapi bukan hanya mereka. Ada Brasil, ada Indonesia, ada Rusia, ada Arab Saudi, ada Qatar, ada India, ada Turki. Jadi kalau zaman Bung Karno, kita adalah pendekarnya non-blok. Non-blok, ada Nehru kan di situ. Kalau sekarang bukan lagi non-blok, tetapi multi-bloks, multipolarity. Ini realisasi harus dicari caranya. Bagaimana perintah konstitusi itu? Ini tugas Pak Prabowo kan. Perintahnya adalah politik bebas aktif. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Tadi kan sudah Pak Prabowo bilang 20.000 pasukan, pendanaan kita itu kan salah satu elemennya. Tetapi masih banyak elemen lain. Kita anggota BRICS, tapi kita juga masuk dalam proses accession, proses masuk OECD, Amerika, organisasi negara-negara ekonomi yang sudah maju, yang dipimpin Amerika tapi kantornya di Prancis. Kita ada ASEAN. Ya, negara lain juga begitu. Ada MODI, ada multi-bloks. Jadi multipolarity bukan lagi non-blok tetapi multi-bloks. Nah, kita harus, kalau kata-kata Bung Hatta dulu kan, mendayung di antara dua karang. Sekarang esensinya sama kan? Amerika, Cina, dua karang nih. Kita harus mendayung, bukan hanya mendayung itu kan aktif, bukan pasif. Kalau pasif kan dia terbawa aliran. Bawa aja kemana-mana ya. Nah, ke bawah. Kalau mendayung itu kan aktif. Ya tadi ikut serta ke Palestina Israel, kita tawarkan pasukan perdamaian. 20.000 orang nggak main-main. Tetapi bukan cuma itu, menawarkan solusi konseptual. Palestina stop penderitaan di Gaza. Israel kita hentikan agresinya. Kita minta supaya Palestina dan Israel berdamai, two state solutions, tapi jangan hanya pihak Palestina yang kita pikirkan. Kita pikirkan juga Israel setelah itu, supaya dia merasa terlindungi juga di masa depan. Apapun kesalahan dan dosa di masa lalu, itu namanya looking forward, bukan terus-menerus terbebani di penjara oleh berbagai kesalahan di masa lalu. Jadi itu kan sebuah tawaran konseptual yang bagus dalam dunia yang berubah. Jadi harapan kita adalah bahwa pesan dari pidato PBB Pak Prabowo, ada Lula, ada Macron, ada Trump, ada apa, ya seperti lagunya John Lennon. Imagine all the world. Living in peace. Ya kan? Atau lagunya Michael Jackson, Heal the world. For human race. Gitu. Nah, ini kita sebagai anggota bangsa-bangsa di dunia merasa ada harapan yang besar ke depan. Gitu loh. Tidak oleh penderitaan, oleh kecemasan, tapi oleh kemajuan bersama. Manusia di dunia. Itu kira-kira pesan penutup Nusantara, Mel, yang bagus. Pada akhirnya kan kita semua manusia, humanity. Satu family. Human race. Itu penting tuh. Michael Jackson. Iya kan? John Lennon. Oke, baik. Terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News. Sampai jumpa.